Ya, ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kami hibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kami senang sekali dapat bersua kembali bersama pemirsa di program acara Live Interaktif Ekonomi Islam pada setiap hari Jumat sore pukul 5. Alhamdulillah live interaktif ini diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah Ustazuna juga sudah bergabung bersama kita, nanti kita akan sapa. Tapi sebelumnya untuk pemirsa yang tergabung dalam anggota Artvisi, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas kesetiaan dan kesabarannya selalu mengikuti live interaktif Fatwa TV, dan semoga bermanfaat bagi pemirsanya masing-masing, barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, kita akan sapa sapa ustadznya. Apaan? Mari kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna, Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Hujan seharian di Jakarta. Bagaimana dengan antum di sana? Alhamdulillah gelap saja, belum turun hujan. Gelap saja ya. Yang penting masa depannya nggak gelap ya, Ustaz. Insya Allah begitu. Amin. Iya Ustaz, kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum masih meluangkan waktu di tengah hujannya. Enaknya tidur nih jam segini Ustaz. Dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di redaksi dewanfatwa.com/tanyakan. Alhamdulillah pertanyaannya alhamdulillah tidak berkurang. Apalagi mengenai ekonomi, seputar ekonomi atau fulus ya Ustaz, nggak pernah berkurang, saya bingung ini. Pokoknya antara dua Ustaz. Nomor satu pertanyaan itu mendominasi di bagian ekonomi atau uang, terus kemudian keluarga Ustaz. Kami senang sekali kalau antum tetap bisa bersedia meluangkan waktu untuk kami. Kita agak lega gitu Ustaz. Lumayan kasihan orang-orang ini. Barakallahu fiikum Ustaz, dan semoga kita juga dapat mengambil pelajaran dari ilmu-ilmu antum dalam memecahkan permasalahan terkait mengenai ekonomi di zaman yang sekarang ini. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, di pembukaan pertemuan kita kali ini seperti biasa tentunya kami minta nasihat dari antum Ustaz. Meminta nasihat dari antum terkait ini Ustaz. Terkait usaha kita yang teman-teman yang misalnya yang baru hijrah, mereka mulai kecil-kecilan belajar usaha jualan atau bagaimana di masjid-masjid Kadian, kadang mereka jualan kopi susu, rasa almond atau segala macam itu, mereka berusaha untuk banting setir, kemudian pengennya sih menjadi sebuah lembaga UMKM gitu Ustaz ya, sebuah UMKM, usaha menengah kecil gitu ya Ustaz ya. Nah, namun banyak sekali Ustaz kendalanya, pastinya banyak sekali kendala dalam, baik itu dari ingin bisa maju atau udah agak lumayan tapi punya nama tapi belum berkibar sampai secara daerahnya, dia misalnya daerah Bogor belum sampai ke seluruh masjid Bogor tahu gitu, ingin mengembangkan sayap usahanya. Namun beberapa tawaran-tawaran seperti pengembangan UMKM itu ternyata sedikit ada kendala, bukan sedikit lagi, kadang-kadang beberapa kendalanya yang kami dapat himpun di sini ada 7 kendala yang biasa ditemui oleh teman-teman kita Ustaz, yang saya bisa himpun gitu adalah mengenai aspek risiko. Pihak yang memberi bantuan itu menilainya aspek risikonya masih tinggi. Kedua, kurang menguntungkan, dinilai kurang menguntungkan begitu. Terus ketiga, tidak ada penjaminan, maksudnya ada borg atau jaminan gitu. Terus keempat, administrasi keuangan yang tidak atau belum profesional. Terus kemudian manajemen bisnis yang belum standar. Belum lagi ditambah lagi kualitas SDM yang rata-rata masih rendah gitu. Terus kemudian legalitas usaha belum lengkap, NPWP apa segala macam, surat-surat begitu. Dan terakhir mungkin mereka mengajukan minimal usaha itu sudah berjalan 2 tahun. Wah. Nah, mohon gimana Ustaz buat kasih semangat buat teman-teman kita yang banting setir Ustaz, yang kadang-kadang jabatannya tinggi udah di kantor yang ya syubhat atau yang bahkan lebih daripada itu kadar maksiatnya. Mohon diberikan solusi Ustaz buat teman-teman kita ini. Barakallahu fikum atas nasihatnya. Allah barik fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Ya, kendala itu semuanya bermuara pada satu titik. Kenapa? Karena Anda memakai uang investor. Iya. Kalau Anda pakai uang Anda sendiri, Anda bebas merdeka. Oh gitu ya. Ya. Kalau dikatakan uang saya nggak ada yang halal yang dulu Pak Ustadz. Ya. Kalau tidak ada yang halal sama sekali, memang pekerjaan dulu pekerjaan yang haram. Ya. Dan yang halal umpamanya tidak ada hibah dari keluarga, tidak ada, pokoknya nol. Para ulama kan mengatakan bahwa bila semua harta yang didapatkan adalah murni riba, yang Anda tahu itu hukumnya adalah haram sebelumnya, memang satu pun tidak ada yang halal. Tetapi uang tersebut akan diberikan kepada fakir miskin. Yeah. Dan fakir miskin, sekarang kondisi Anda ketika Anda tidak bekerja lagi sebagai karyawan, ya, tentu pendapatan Anda sudah terhenti dari karyawan tersebut. Ingin memulai merintis yang baru. Ya, berarti kondisi Anda fakir miskin pada saat ini. Ya, karena semua aset tadi, karena tidak ada yang halal, akan diberikan kepada fakir miskin. Anda sisakan untuk kebutuhan pokok 1 tahun. Ya. Kebutuhan pokok 1 tahun Anda, umpamanya anggap biaya makan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Ya, 1 tahun ada sekitar 200 juta. Itu kan nggak habis semuanya di hari ini, itu kan 1 tahun. Maka Anda ambillah modal, ya, dari itu tawakal kepada Allah Azza wa Jal, ambil modal 5 juta, 2 juta, coba usaha yang ringan risikonya dan untungnya ya lumayan. Ya. Apa biasanya? Biasanya adalah Makanan. sembako. Iya. Sembako, kalaupun tidak laku, Anda bisa makan konsumsi bersama-sama. Kan nggak rugi. Iya. Sebelum berasnya ketuaan ya, Ustaz. Iya. Iya. Maka ini penting dilakukan pengorbanan dari Anda sendiri, karena orang yang inginkan memberikan modal kepada Anda, dia kan ingin uangnya bertambah, bukan uangnya habis. Iya betul, Ustaz. Ya. Iya. Kalau Anda tidak ada track record usaha Anda sebelumnya, tidak ada catatan keuangan yang rapi, manajemennya pun tidak mengerti, umpamanya ngambil barangnya mungkin belum tahu mana barang yang bagus, mana yang tidak. Kalaupun tahu umpamanya, tapi tidak tahu ngambilnya di mana. Ya, pasar induk banyak, tapi ada yang induknya mungkin pedagangnya lebih jujur, kemudian lebih tidak saklek dalam permintaan pembayaran, bisa tunda sehari 2 hari kalau kondisi memang mepet. Itu yang penting bergabung dengan komunitas para petani, para pedagang sembako tadi, sehingga mereka mungkin bisa memberitahukan Anda di mana yang bagus untuk ngambil barang. Ya. Tuh. Kalau dari uang sendiri, kalau dari uang orang lain, biasanya semangat pengorbanan kita itu kurang. Oh iya sih, karena dikasih ya. Ya, kan karena dikasih. Iya. Kan karena sepakat kerugian ditanggung oleh investor. Iya, sedikit banyak ya. Artinya, iya, betul. uang tidak ada ganti. Sehingga semangat untuk memacu, untuk mencari untung segala macam, itu secara naluriah, tabiat, itu
Beda dengan kalau uang itu uang sendiri. Iya. Ya. Ya. Maka jangan mengandalkan modal orang lain pada saat mulai usaha. Tapi kalau sudah menunjukkan hasil, menunjukkan perkembangan yang signifikan, ya, dalam 1 bulan untung 100-200%, wah itu semua orang berlomba-lomba ngejar Anda. Iya. Baik investor yang sesuai dengan syariah maupun investor ribawi. Gitu ya. 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 Maka di tahap awal kita harus menunjukkan kepada mereka, tentu dengan pengorbanan dana tadi. Karena kalau dana pribadi kita akan berhati-hati. Nggak hilang, rugi, habis uang kita. Rencananya buat 1 tahun, tinggal lagi buat 11 bulan. Nah, Nah, iya. Iya, Ustaz. hingga kita mulai berarti kita pelajarilah umpamanya cara mengelolanya, manajemennya, cara mencarinya, cara menjualkannya, baik yang cara offline ataupun online, Iya. dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang salah seorang sahabat meminta kepada beliau makanan pokok. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, tidak pernah menolak permintaan manusia yang lain. Ya. Cuman dia ingin mengajarkan sahabat yang mulia ini, karena beberapa kali dikasih kayaknya tidak terajar untuk berusaha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ambil apa aset yang ada di rumahmu, ambil, bawa kemari. Dia ikut, pulang dia ambil yang ada cuman 1 kain lusuh, 1 lagi bejana terbuat dari kulit yang udah lama juga. Ya. Ya. Kemudian dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ini yang punya di rumahku ya Rasulullah. Yang ada cuma ini. Maka Rasulullah SAW menawarkannya kepada para sahabatnya. Siapa yang mau beli ini? Lalu ada sahabat menunjuk satu Rasulullah 1 dirham. Itu perak. Ya. Lalu yang lain mengatakan, siapa yang mau lebih, kata Rasulullah. Ada yang mengatakan 2 perak ya Rasulullah. Rasulullah lihat itu harga yang pantas untuk 2 aset yang bekas ini. Dijual oleh Rasulullah SAW. Yang 1 perak Rasulullah berikan kepada sahabat ini untuk membelikan kapak ke pasar. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, bawa kapaknya nanti kemari, saya yang memasangkan tangkainya. Adapun yang 1 perak lagi, 1 dirham lagi, kau belilah makanan untuk anak istrimu di rumah. Ya. Ya. Setelah itu dia pergi beli kapak, dibawa ke Nabi. Lalu Rasulullah pasangkan tangkainya dan beliau doakan. Kata Rasulullah, ihtatib wa la araka illa ba'da jum'ataini. Pergilah kau cari kayu bakar, ini ada alatnya, dan jangan datang lagi sebelum 2 pekan. Ya. Masya Allah. Maka setelah 2 pekan orang itu datang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, selama 2 pekan saya sudah mendapatkan 10 dirham. Masya Allah. Saya berikan makanan untuk anak istri saya, ya, dan saya mendapatkan sisa dari itu untuk kehidupan ke depannya. Masya Allah. Ya, dari modal 2 dirham jadi 10 dirham dalam waktu 15 hari. Tapi tantangannya tadi adalah 2 aset berharga di rumahnya. Kalau ternyata dia malas-malasan, capek cari kayu panas-panas, di Arab kan panas. Iya. Atau kalau lagi musim capek cari kayu musim dingin, udah santai aja, tidur siang dulu aja, terbangun sore, udah nggak ada dapat Nggak lagi. dapat dia. Iya. Iya. Itu aset yang termahalnya sudah hilang, ya. Iya. Kemudian yang ada hanya kapak. Itu apalah guna kapak? Ya.
Dengan begitu dia akan semangat bekerja. Kan cuma 2 perak. Rasulullah kalau ingin mengajak para sahabatnya, tinggal beliau habis salat mengatakan, saudara kalian membutuhkan uang 2 perak untuk modal usaha, Ya, untuk membeli peralatan usaha. ya, Siapa di antara kalian yang ingin bisa menyumbangkan 2 perak? Mungkin Abu Bakar ngasih 50 perak. Nah, Umar mungkin ngasih 30 perak, Utsman 40 perak. Sahabat-sahabat yang mereka tahu bahwa setiap ucapan Nabi SAW itu berarti ajakan untuk mengganti uangnya dengan surga. Masya Allah. Ya, tapi Rasulullah tidak lakukan itu Ya, karena dia ingin mengajarkan sahabat ini bagaimana 2 perak menjadi 20 perak dengan mengeluarkan keringat, memutar cara berpikir dan seterusnya. ya, Ya, itu yang kita nasihatkan kepada teman-teman yang memulai merintis usaha, yang sebelumnya hijrah dari tempat yang haram, ya, ya, atau teman-teman yang di PHK yang sebelumnya terbiasa dengan pergi pagi, pulang sore, di akhir bulan gaji pasti masuk, ya. ya, Sekarang akan beli barang, jual barang, mungkin saja uang tidak kembali sama sekali, mungkin dapat untung. ya, Itu kan tidak semua orang berani yang selama ini di zona nyaman, ya, sekarang pindah ke zona yang berisiko tinggi. ya. Ditambah Tapi ada keluarga gitu. memang itu bagian dari, ya, memang itu bagian dari perjuangan di dalam mujahadah dalam mencari rezeki Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu, semoga barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita yang menyaksikan, yang mendengarkan acara ini, yang nasihat tadi, semoga tetap semangat ya dalam bermujahadah, dalam mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga insyaallah minimal. Barakallahu fikum Ustaz atas solusi-solusinya. Berikutnya kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz, nih datang dari Diah. Ibu Diah Lukitaningsih di Pandegelang, Banten. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Izin bertanya, jika pegawai perusahaan B menerima uang terima kasih dari pelaku usaha A. Nah, atas pekerjaan yang dilakukan B tanpa sepengetahuan atasan B. Nah, bagaimana menurut hukum Islam uang yang diterima B tersebut? Tanda tanya. Tetapi jika B melaporkan, kondisi lain, tetapi jika B melaporkan atau menyampaikan ke atasannya dan atasannya si B mengizinkan, bagaimana menurut hukum Islam yang uang yang diterima si B? Sebentar. Ya, terima si B, hukum uang yang diterima. Terus sebaliknya, kalau uang tersebut diberikan oleh pelaku usaha A kepada atasan B, selanjutnya dibagikan dan selanjutnya membagikannya ke B. Bagaimana menurut hukum Islam uang yang diterima si B tersebut? Seperti yang menurut hukum Islam dalam hal ini, hukum Islam apakah dengan catatan bahwa B adalah PNS. PNS. Iya. PNS, wallahu a'lam. PNS tidak ada hak atasannya untuk membolehkan bawahannya terima riswah. Oh. Ya. Ya, kalau atasannya mengizinkan, sekalian atasannya digulung KPK itu. Ya. Kalau angkanya lebih dari Rp200.000. Kalau diketahui KPK. Oh, batasannya itu Ustaz ya, 210. Ya. Ya. Kalau dia mau minta izin penanggung jawab pegawai negeri siapa? Menpan, Menteri Aparatur Sipil Negara. Ya. Ya. Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Iya. Ya. Minta izin ke dia. Kalau Anda minta izin ke dia, bisa dipastikan ada dipecat besoknya. Kejauhan minta izin. Iya. Jadi nggak boleh ya Ustaz ya. Karena dia yang diberikan wewenang oleh negara untuk
memberikan izin menggaji ke Anda dan seterusnya. Ya, karena Anda sudah diberi oleh negara gaji untuk melayani kebutuhan semua vendor, kalau publik, semua publik. Lalu Anda atas pekerjaan itu dapat lagi imbalan dari pihak lain. Nah, Hadiah inilah yang dinamakan dengan ghulul atau uang korupsi atau uang haram. Sehingga diriwayatkan Nabi Rasulullah mengatakan hadayal ummali ghulul. Hadiah untuk para pekerja, para karyawan dari pihak lain itu merupakan harta korupsi atau harta haram. Astagfirullah. Ya, jadi tidak ada wewenang dari atasan untuk memberikan izin untuk bawahannya menerima kompensasi atau riswah semacam itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Yang bertanya Ibu Diah Lukita Ningsih, semoga bisa paham apa yang sudah diberikan nasihat oleh Ustaz Erwandi. Berikutnya Ustaz, pertanyaan datang dari Imron Maladeng di Kabupaten Lawu, Sulawesi Selatan. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Erwandi, bagaimana pandangan Ustadz tentang MLM yang MLM tersebut mengaku sebagai syariah MLM di atas sebuah produk tertentu? Syukran jazakallah khairan. Allah barik fiik. Untuk mengetahui sesuatu ini halal atau haram, tentu tidak bisa dengan sekedar namanya sudah berubah. Ya, sekedar namanya sudah berubah. Tentu dilihat betulkah perubahannya sudah menghilangkan yang haram atau masih ada yang haramnya. Ya. Umpamanya dari babi menjadi gelatin namanya. Iya. Tapi gelatinnya diekstrak dari babi juga. Iya. Maka namanya gelatin tidak menjadikannya halal. Kecuali pada zat gelatin tadi yang turunan dari babi tadi, dari enzim babi atau lemak babi tadi, itu sama sekali tidak ada teridentifikasi babi pada produk baru gelatin tadi. Iya. Ya. Iya. Maksudnya dalam mengetahui transaksi juga begitu. Kalau suatu transaksi haram, penyebab haramnya apa? Umpamanya MLM tadi, penyebab haramnya ada riba, ada ghararnya. Ada riba, ada gharar, kemudian ada aklul amwalin nasi bil batil. Ada makan harta manusia dengan cara yang batil. Lalu kita lihat solusi yang ditawarkan tadi sehingga dia katakan sudah syariah. Kita lihat masih adakah unsur ribanya atau tidak. Kita lihat skema yang sudah ditawarkan dirubah tadi masih ada unsur ghararnya atau tidak. Kita lihat skema yang sudah dirubah tadi yang dia usulkan sebagai solusi tadi masih ada unsur makan harta manusia dengan cara yang batil atau tidak. Bila tidak, kembali kepada hukum asal muamalat adalah boleh. Bila masih ada, cuma hanya ditambahkan belakangnya kata syariah saja dan dirubah sedikit tapi tidak membuat perubahannya menjadi halal. Kembali sama dengan gelatin tadi. Ya, hukumnya sama-sama babi juga walaupun sudah namakan gelatin syariah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi pandai-pandai jadi harus diteliti ya Ustaz ya. Semua produk, artinya umpamanya bank syariah. Tidak cukup dengan mengganti kata belakangnya, menambahkan kata belakang syariah. Itu sudah murni syariah. Tentu kita cek satu persatu produknya seperti apa. Ya, mulai dari hulu skemanya, ya dari nasabah mengajukan menyetorkan uang sampai diambil kembali ada pertambahan atau tidak, uangnya diputarkan atau tidak, atau ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan seperti apa, apakah dia terima uang atau terima barang atau terima jasa. Ya, maka
yang disepakati oleh para ulama, al-ibratu fil uqudi bil haqa'iqi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Bahwasanya yang dilihat di dalam sebuah akad itu, dalam akad-akad itu adalah hakikat dan makna sesungguhnya, pelaksanaan sesungguhnya, Ya. bukan nama dan struktur luarnya saja. Namanya sudah berubah jadi tambahan syariat. Ya. Ya. Tapi bila transaksinya hanya sekedar dirubah saja nama-nama produknya dengan nama bahasa Arab, maka yang terjadi merubah produk yang ribawi dengan nama bahasa Arab, bukan merubah produk ribawi menjadi halal. Merubah produk gharar menjadi halal. Barakallahu fikum, Ustaz. Jadi tidak hati-hati dengan sekedar nama ya, Ustaz. Jadi harus diteliti lagi bagaimana skema dari yang ditawarkan yang oleh perusahaan tersebut ya, Ustaz ya. Barakallahu fikum. Dan pertanyaan berikutnya datang dari Mukhlis di Subulus Salam di Aceh Kota. Bertanya seperti ini, ya Masya Allah. Bismillah. Ustadz Erwandi, daerah saya mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Pada setiap Natal dan Tahun Baru, omset penjualan daging lembu atau lembu sangat tinggi karena permintaan dari orang agama non-Muslim. Kemudian karena permintaan untuk Natal dan Tahun Baru, ada fatwa dari Ustadz di tempat kami, haram hukumnya untuk kaum Muslim menjual lembu atau daging lembu tersebut untuk kebutuhan perayaan, dua perayaan itu. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan terkait penjualan daging lembu atau lembu. Kenapa hanya lembu saja kalau mau diharamkan? Emang lembu bisa makan tanpa beras? Oh iya sih. Sekalian berasnya diharamkan. Waduh. Emang bisa lembu dimasak tanpa bumbu? Sekalian jual bumbunya diharamkan. Oh iya. Emang bisa dimasak tanpa santan, tanpa gas? Berarti pakai gasnya diharamkan. Oh iya. Memang bisa diolah tanpa kuali, tanpa alat pisau, dapur dan lain-lainnya. Sekalian semuanya diharamkan. Berarti nggak ada transaksi jual beli pada mendekati mendekati Natal dan hari tahun baru. Tidak ada transaksi. Ya, nanti jangan-jangan yang beli Muslim tapi nanti dia utusan dari non-Muslim. Ya, itu fatwa atau pendapat atau saran dari seorang ustadz yang kita tidak mengatakan ekstrim, intoleran, non-toleran, bukan. Tapi kita lihat dari tinjauan pengambilan fatwa dalam syariat ini tidak memenuhi standar. Ya, tidak memenuhi standar fatwanya, Ustaz ya. Tidak memenuhi standar fatwanya. Apakah ada nas dari Rasulullah mengharamkan menjual setiap barang kepada orang-orang non-Muslim ya pada mendekati hari raya mereka? Apakah ada? Ada nggak, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali yang dijualnya memang alat-alat benda-benda yang diharamkan. Seperti dalam Islam Rasulullah mengharamkan salib. Ya. Dia jual adalah salib. Nah. Ya. Tapi yang dijualnya daging, beras, kemudian cabai, bumbu, ya. Apa hubungannya ini dengan perayaan mereka? Nggak ada bumbu, nggak ada bedanya. Di hari biasa pun mereka mengkonsumsi itu. Ya, kalau dikatakan itu sebuah hal kesyirikan, setiap hari mereka bikin kesyirikan.
Kenapa hanya pada akhir Desember saja nggak boleh jualan? Setiap hari aja nggak boleh jualan. Ya. Ya, Ustaz. Ya, dan tidak begitu memahami syariat. Tidak seperti itu Rasulullah ya. SAW ya, bertransaksi dengan Yahudi, membeli dari Yahudi bahkan dengan cara tidak tunai dan beliau gadaikan baju besinya. Ini menunjukkan bertransaksi dengan Yahudi tidak haram. Ya, Rasulullah SAW selain membeli juga menghadiahkan kambing ya kepada tetangga-tetangga Yahudinya. Dan juga selain beliau menghadiahkan juga menerima hadiah, menunjukkan penghargaan kepada mereka terhadap hadiah mereka tersebut. Walaupun dalam salah satu hadiah Rasulullah SAW kemudian diracun dengan kambing bakar tersebut. Ya, begitu Rasulullah bertransaksi dengan mereka. Tetapi bila yang ditransaksikan memang benda-benda khusus untuk menunjang kegiatan perayaan mereka, seperti tadi salib atau umpamanya pohon Ya. cemara namanya, Ya. pohon cemara yang dijualnya pohon cemara. Ya, ada apa lagi yang khusus? Aksesoris pohon cemara. Bola-bola. Iya, pohon cemara aksesoris. Ya, itu satu paket Nggak ada lah. lagi kan makanan, kan Ya. nggak ada lagi makanan khusus. Sama Ya. kayak kita orang Muslim pada saat Lebaran, apakah ada makanan khusus mesti harus lontong sayur opor? Enggak kan? Ya. Kalau nggak jadi Lebarannya. Yang penting adalah sholat Iya. Idnya. Lebaran opor namanya Ustaz. Itu Lebaran opor. Idul opor ya Ustaz. Bukan Idul Adha. Ya. Iya. Kaedahnya yang dijelaskan oleh para ulama dalam ta'awun, kalau mubashir dan diketahui memang untuk perbuatan yang haram, itu hukumnya haram. Ya. Umpamanya yang sering dicontohkan para ulama, menjual senjata pada saat terjadi perang antar muslim. Nah, itu. Memang Anda tidak membunuh muslim. Ya, tapi ini antar kampung umpamanya yang bisa terbayang di Indonesia perang antar kampung. Ya. Dua-duanya kampung muslim. Ya, dulu alhamdulillah masa jaya dulu Jakarta sering itu Iya, zaman dulu perang ya. antar kampung Dulu. antar. Ya. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Anda jual kemudian golok, samurai segala macam. Ya, ini hukumnya tidak boleh karena ini sedang ada perang di antar kampung itu. Anda datang ke sana nawarin Golok. alat perang. Iya. Ya, tapi kalau Anda jualan jauh, umpamanya kasusnya di Salemba, Anda jualannya di Jatinegara, ya nggak ada masalah. Oh iya. Nggak mungkin juga Anda tanyakan, Pak, Anda tempat tinggalnya di mana? Di Salemba ya? Iya. Nggak boleh belanja di sini. Eh, Anda ntar pakai untuk perang sesama kampung Iya. seberangnya. Iya. Ya, Iya. tapi dia mau beli golok, ya terserah dia. Ya, Iya. kecuali Anda yakin dia ada dua. Pertama, yakin digunakan untuk maksiat. Yang kedua, memang alatnya langsung untuk maksiat. Seperti golok tadi langsung untuk maksiat, ya. Tapi Anda tidak yakin. Mungkin iya, mungkin tidak. Iya. Maka itu asalnya boleh. Tapi kalau sudah yakin tidak boleh. Oh. Juga dicontohkan oleh para ulama dengan menjual anggur kepada orang untuk dibikin khamar. Iya. Berarti kalau gitu jualan anggur sama sekali. Ya, gimana? Kurang buah. Bukan kurang buah. Saya kira di mana-mana orang jual anggur. Petaninya. Sampai di Mekah. Iya. Mekah Madinah pun jual anggur orang. Iya. Ya. Yes. Tapi kalau konsumsi dia beli sekilo biasa itu. Tapi kalau dia beli 30 kilo,
Nah, Nah, itu perlu Anda curiga. Ada tanda-tanda akan pengusaha dibuatkannya khamar. untuk jadi khamar. Iya, Ya, iya tuh. maka perlu Anda tanyakan, minta fotokopi KTP-nya. Nah, siapa tahu dia ini Anda tanyakan, ini bukan buat Iya, khamar kan? Bukan, bukan kata iya, dia. Tapi nggak apa-apa, bukan, tapi pinjam foto KTP-nya, saya foto kamera dengan handphone dulu. Kenapa Pak? Ya nanti bila ternyata Anda bikin khamar, tahu-tahu saya diciduk oleh heeh, pihak berwenang. iya, Karena saya dianggap stok bahan baku untuk membuat minuman terlarang, iya. minuman memabukkan. Itu seperti itu yang diharamkan. Nah, iya. Bahwasanya digunakan langsung untuk maksiat dan yakin untuk maksiat. Walaupun barangnya bisa digunakan untuk maksiat, tapi tidak yakin, nggak ada masalah. Dia Iya. beli anggur setengah kilo, seperempat kilo biasa. Dia beli celurit, beli apa lagi namanya, Yang golok. arit, Mm-mm. golok, biasa aja. Iya. Tapi Ustaz, Seperti itu. alhamdulillah. Jadi tadi fatwanya belum memenuhi standar. Barakallahu fikum. Dan kepada Bapak Mukhlis, semoga bisa paham ya Pak Mukhlis. Barakallahu fikum atas pertanyaannya. Jazakallah khairan. Menjadi pelajaran buat kita-kita semua yang menghadapi waktu-waktu berikut ke depan. Berikutnya saat pertanyaan datang dari Tuti Herlina di Magetan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon maaf Ustadz sebelumnya. Semoga dari pertanyaan saya tidak ada pihak yang tersinggung. Waduh, belum begini nih. Orang yang dapat berangkat haji lebih dulu. Orang yang dapat berangkat haji lebih dulu atau lebih awal, padahal daftarnya baru-baru aja. Apakah itu termasuk mengambil hak orang lain dalam hal ini? Hak orang-orang yang sudah mendaftar belasan tahun yang lalu yang menunggu antrian kebetulan dengan adanya pandemi harus mundur lagi. Apakah orang ini menzolimi orang yang mengambil hak orang lain yang udah ngantri panjang begitu maksudnya? Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Wallahualam, saya nggak bisa jawab. Betul dia menzalimi atau tidak? Nah. Ya, aturannya seperti apa? Kalau dia berangkat dengan furoda dan ternyata berangkat, kan nggak ada jatah Anda yang diambil. Iya. Ya, tapi kalau dia legal dengan kementerian yang mengatur ini, dia ambil kuota dan bayar tidak resmi segala macam, ya wallahu a'lam, berarti ada kemungkinan riswah. Dan dia dan bukan dia saja, dia dan orang-orang oknum yang terlibat semuanya menzalimi antrian panjang tadi. Ya begitu Ustaz ya. Artinya dengan kasus seperti yang disampaikan tidak bisa kita nyatakan dia menzalimi atau tidak. Ya, perlu dilihat rinci lagi kasusnya seperti apa terjadinya. Iya, tergantung programnya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Semoga yang bertanya Ibu Tuti Herlina bisa paham ya atas jawaban dari Ustadz. Berikutnya pertanyaan datang dari Ade Ading. Masya Allah. Di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ustadz izin bertanya, misalkan ada si A. Si A ingin membeli jeruk ke si B. Alasan mengapa si A beli jeruk ke si B dikarenakan si A tahu bahwasanya orang tuanya si B adalah penjual jeruk. Nah, pada suatu hari si A memberi uang ke si B untuk membeli jeruk sebanyak 1 kilo. Lalu setelah itu si B berkata kepada ibunya bahwa ia membutuhkan jeruk 1 kilo untuk dirinya sendiri, kata si B ngomong ke ibunya. Setelah itu si B mendapatkan jeruk tersebut, kemudian ia memberikannya ke si A. Apakah kegiatan jual beli itu diperbolehkan berdasarkan fakta bahwa si B itu berbohong? Jazakallah khairan. Anda tahu dia berbohong? Kalau Anda berbohong tentu nggak halal. Kan aja. Kalau dia ceritakan, alhamdulillah, saya bohongin mak saya hari ini. Nah, kalau gitu saya nggak mau makan
jeruk bohongan, ambil nih jeruk bohongan buat kamu lagi, uangnya sekalian untuk kamu aja. Gitu. Jadi gimana Ustaz? Kesimpulannya nggak masalah Ustaz. Kesimpulannya kalau dia ceritain kepada Anda Iya, bahwa dia bohongin ibunya, ya tentu tidak boleh lah. iya. Aduh, Ya. iya, Karena kalau dia mengatakan, ini ada teman nitip beliin jeruk, mana uangnya nak, kata ibunya. iya, Ya. Sekarang dia bilang, Bu, buat saya. Padahal temannya nitip uang iya. untuk membelikan. Berarti kan berbohong dia. Ya. Berarti dia mendapatkan jeruk dengan cara membohongi ibunya. Iya. Kalau dia membohongi ibunya, tentu tidak halal dia mendapatkan jeruk tadi. Iya, iya, Ustaz. Barakallahu fikum, seperti itu ya, Ustaz ya. Dan pun tidak halal. Bagaimana, Ustaz? Bagaimana? Tapi Apa? kalau Anda, dan untuk Anda sendiri pun tidak halal jeruknya, karena ini jeruk bohongan. Jeruk plastik. Harusnya Anda katakan, ya seperti tadi, Iya, kamu janganlah ibumu, iya, ya, nasihatin. uangnya ambil jeruknya buat kamu sekalian. Kemudian ke depannya jangan beli lagi, karena membantu dia untuk berbohong. Iya. Oh, ya, ya, ya. Ya, Ustaz, jadi sekalian ingkar mungkar ya, Ustaz ya, jadi menasihati anak tidak boleh berbohong kepada ibunya ya, Ustaz ya. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban antum. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Nur Afifah di Sumatera Barat, Kota Padang. Assalamualaikum Ustaz Arwandi. Saya sedang berada di luar negeri. Jadi saya masih agak ragu mengenai ayam halal atau haram. Jadi di pasar tempat saya membeli ayam, pasar atau tempat membeli ayam halal, di sana juga menjual ayam haram. Di kondisi ayam halalnya diletakkannya di samping ayam haram. Dan juga di sana menjual babi. Nah, apakah ayam halal tadi masih tetap halal atau bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran jazakumullah khairan. Ya. Anda mintalah ayam halal. Ayam halal mana? Ini yang mana? Pegang yang halal. Ini, oh itu ya udah. Berapa harganya? Sekian. Beli. Ya. Itu. Jangan pilah-pilah sendiri. Ya, masalah dia tempatkan dekat-dekat ya nggak ada masalah juga. Ya. Yang tidak halal najis, terkena dia ayam karena berdekatan, umpamanya airnya ngalir ke yang haram, ke yang halal juga. Terkena dikit ya nanti Anda bersihin lah. Ya. Karena berdampingan bisa dibersihkan dong Ustaz ya? Apa gimana Ustaz? Nggak Iya. Iya. Tinggal dibersihkan. Iya, begitu aja ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya. Selama masih hewannya itu ayam gitu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikut. Kalau yang mau yang aman, beli ikan. Nah. Ikan nggak perlu disembelih. Iya. Insya Allah halal. Iya. Makan ikan deh tuh ya, bertahun-tahun di luar negeri. Barakallahu fikum. Iya, seperti itu ya. Cari aman, yang penting halal ya Ustaz ya. Parah, Masya Allah. Sekarang dimanapun Anda bisa beli rendang online kok dari Indonesia. Iya. Marhaba, iya betul Ustaz. Betul. Iya, ya, barakallahu fikum. Kemudian ini berikutnya pertanyaan datang dari Dodi Eka Putra di Riau, Pekanbaru. Ustadz izin bertanya Ustadz, Ana menjual sebidang tanah. Tanah tersebut Ana iklankan pada tanggal 11 Jumadil Awal 1442 Hijriah. 11 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Dan tanah tersebut baru terjual pada tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah. Yang ingin Ana tanyakan, apakah ada zakatnya Ustadz? Dan kalau ada, bagaimana cara perhitungannya? Syukron Ustadz. Gitu. Ini dia nggak online ini? Tidak. Tidak.
Ya, tergantung itu Anda jual untuk apa. Iya. Kalau Anda jual tanah, memang profesi Anda agen tanah. Beli tanah, jual tanah. Beli tanah, jual tanah. Berarti dia adalah termasuk barang dagangan. Iya, makalar tanah. Kalau barang dagangan, Barang dagangan. berarti walaupun belum laku, dinilai, dikeluarkan zakatnya. Dari nilai tersebut kali 2,5%. Iya. Ya. Dalam kasus tadi berarti Anda berzakat 14,22, 42 sampai 44 ya. Iya. Jumadil 11 Jumadil awal 1442 dan kemudian baru terjual 13 Muharram 1444. Berarti cuma sekali. Iya. Zakat kan sekali itu. Oh. Sekarang dia berubah jadi uang, nanti zakat uang lagi di Jumadil Oh, gitu. udah 44. Iya. Tapi kalau Anda jual karena butuh uang, bukan karena itu profesi Anda, Iya. ya. Anda butuh uang umpamanya atau ingin rubah usaha jadi usaha lain, ya, Iya. yang lebih menjanjikan umpamanya, maka ketika terjual tadi tidak ada zakat tahun berlalu. Iya. Yang ada setelah dia menjadi uang. Kalau sudah menjadi uang, terpakai untuk kebutuhan hidup, maka tidak ada dan kurang dari nisab, maka tidak ada zakatnya. Oh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sungguh. Kalau Wah, untuk baik bayar sekali. hutang umpamanya atau Ya. bayar rumah sakit, bayar Iya. anak, ya, Iya. tidak ada zakatnya. Anda berhak menerima zakat. Iya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu deh. Semoga Bapak yang bertanya bisa paham ini apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Erwandi Dodi Eka Putra tadi di Pekanbaru. Berikutnya pertanyaan datang dari hamba Allah di Bogor. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Erwandi, apakah transaksi seperti ini sesuai dengan hukum fikih muamalah syariah? Transaksinya seperti ini Ustaz, contohnya transaksi tabungan emas, transaksi transfer emas, transaksi jual emas, transaksi beli emas, transaksi gadai emas di bank syariah. Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Itu doang pertanyaannya. Iya. Halal apa enggak gitu? Maksudnya sesuai dengan hukum fikih apa gitu. Dia akan menjadi halal bila yadan biyadin. Nah, Ya, Anda buka tabungan emas di salah satu bank syariah. ya. Anda beli emas ke dia, Pak, saya beli emas 10 gram. Nih, kata dia. Pak, ini saya serahkan, catat. Saya punya tabungan 10 gram. Dicatatkan di buku tabungan Anda punya 10 gram. Ya. Jelas? Ya. Kemudian nanti ketika Anda ingin butuh uang, tabungan emas Anda sudah 100 gram. Anda datang, Pak, saya mau tarik emas saya 5 gram. Mana Pak? Ini, Anda ambil. Anda jual keluar atau jual ke dia, nggak ada masalah. Setelah Anda ambil, Pak, ini berapa sekarang harganya? Ini sekarang 5 juta. Ya, nggak boleh Anda beranjak, serahkan 5 gram tadi, terima 5 juta. Seperti itu halal. Tapi itu nggak mungkin terjadi di bank syariah. Ya. Dia halal tapi nggak mungkin terjadi di bank syariah. Iya, ya begitu ya. Ya. Nah, tapi Kalau yang terjadi di bank syariah, apalagi produknya namanya emas, emas, emas ya. elektronik, Emas elektronik ya. emas, uang, berapapun uang yang Anda transfer, dikonversikan kepada emas. Ya. Anda transfer umpamanya uang 10.352.30 rupiah. Dia ini emasnya 10 gram 0,5,3, sekian. 1 per 2.000, 1 per 10.000. Ya, seperti itu. Manalah ada emas seperti itu di dunia. Ya, gitu ya.
Ada emas 10 gram, 05,3,21 satu per sejuta tadi itu berarti Ya. per sejuta gram ada. Eh, Apa itu? Kayaknya nggak ada Ustaz gitu. Nggak ada, Iya. memang nggak ada. Tapi dicatatkan ada. Berarti Anda beli emas atau ngasih uang dan dicatatkan saja. Kalau itu berarti namanya Anda meminjamkan rupiah kepada bank, lalu bank mencatatkannya emas. Iya. Berarti nanti ketika Anda tarik, harga emas biasanya cenderung naik. Iya. Yang 10 juta, 500 ribu, 500 ribu, 32.101 rupiah tadi, kalau transfer kan bisa. Iya, Ketika Anda tarik emas sudah naik. Nah, Sekarang emas sudah naik, dapatnya 11 juta. Anda tidak pernah terima emas, kemudian uang rupiah Anda dari 10.500.000 naik menjadi 11 juta. Berarti yang kenaikannya apa namanya? Murni riba. iya, begitu ya. Nggak pernah terima emasnya soalnya. Ya. Ya. Baik, begitu Ustaz ya. Jadi memang harus ekstra hati-hati dalam transaksi yang dijanjikan oleh Itu perusahaan namanya berupa emas. itu sama dengan produknya namanya dengan mengikat hutang dengan emas. Sepakat para ulama dunia itu adalah riba. Mengikat hutang Seperti dengan apa emas. mengikat emas? Seseorang pinjam uang ke Anda 10 juta. Ya. 1.532.100 tadi. Ya. Anda bisa transferkan ke rekening dia. Ya. Pinjam, akhi, baik saya pinjam. Ya. Tapi ingat ya, ini saya tidak pinjamkan kamu adalah rupiah. Memang yang kau terima rupiah. Ya. Tapi kita konversikan dengan emas. Ya. Sepakat? Sepakat. Ya. Ketika waktu pembayarannya setelah 1 tahun, akhi, alhamdulillah ada rezeki saya membayar ke Anda 10.500.032 rupiah, 1 rupiah. Ya. Ya. Kata dia, lah kamu lupa ya perjanjian. Kan saya katakan kita konversikan ke emas, berarti kamu bayar emas. Kita lihat sekarang, kita cari kursnya sekarang 10.500.000 3.201 rupiah. Itu berapa emas sekarang? Keluar angka emasnya sama dengan 12 juta. Ya. Ya. Kamu tinggal pilih mau bayar 12 gram emas atau 12 juta rupiah. Waduh. Ya. Itu namanya mengikat. Berarti bertambah hutangnya. Iya. Hutangnya bertambah 1 juta lebih. Itu namanya riba. Iya, Ustaz. Itu sekedar ngakal-ngakalin doang untuk ngikat-ngikat. Sepakat para ulama dunia dalam salah satu keputusan lembaga fikih Islam internasional dikeluarkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli berpusat di Jeddah, bahwa mengikat hutang dengan emas hukumnya adalah riba. Karena akan ada turun naik emas. Iya. Mengikat hutang dengan emas itu riba. Tapi kalau teman Anda tadi mau pinjam uang 11 juta. Ya. Anda katakan, saya khawatir kamu telat-telat nanti bayar, nanti saya rugi inflasi. Terus gimana? Itu kalau kecil mungkin nggak terlalu takut dia rugi. Dia punya umpamanya 100 juta. Ya. Ya udah 100 juta, sekarang 100 gram saya belikan emas 100 gram. Ya, saya bawa ke kamu, terima 100 gram. Saya butuh uang, ya jual aja. Ya. Berarti nanti ketika kamu bayar emas 100 gram. Atau kalau kamu bayar dengan rupiah, boleh kamu bayar tapi dengan kurs pada saat kamu pembayaran. Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ketika itu Rasulullah mengatakan, la ba'sa idza kana bi syahri yaumiha wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai'un. Tidak mengapa dibayar dengan berbeda, ada tukar dirham dengan dinarnya, tapi dengan syarat
cash pada saat pembayaran dengan kurs hari itu. Kalau kursnya naik, ya berarti naik. Kalau dia keberatan karena naik, ya udah kembaliin emas, saya kan ngasih kamu emas 10 gram. Iya. Maaf, tadi 100 gram. Saya ngasih kamu kan emas 100 gram. Kembalikan emas 100 gram. Ya. Ya. Begitu Ustaz ya. Betul-betul harus teliti ya Ustaz kalau terkait bisnis dengan emas ini ya, begitu investasi seperti ini. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya agar kita semuanya juga pemirsa berhati-hati mengenai semua yang berkaitan dengan transaksi dengan perantara emas wasilah sebagai emas sebagai nilai tukarnya. Barakallahu fikum Ustaz dengan jawaban antum kepada hamba Allah di Kota Bogor terkait dengan tabungan emas, transfer emas, jual beli emas, gadai emas dan bank di bank syariah, atas jawaban tadi menuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga apa yang sudah antum share kepada kita semua di sini dapat bermanfaat bagi semua yang menyaksikan acara ini. Barakallahu fikum Ustaz. Ya Ustaz, boleh kami tutup acaranya Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Silahkan. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah terima kasih sudah menyaksikan Fatwa TV di sore hari ini, Jumat sore. Dan kami tetap mengundang pemirsa untuk ta'awun bersama kami, berjuang dalam dakwah Islam bersama kami di Fatwa TV dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar. Semoga bisa dimanfaatkan, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah sudah tuntas acara live interaktif ekonomi Islam, dan semoga kita dipertemukan Allah kembali di pekan depan dengan jam yang sama, hari yang sama, dengan ustadz yang sama, barakallahu fikum. Insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.